Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil wahhab. Wassalatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin an-natiqi bis-shawab wa ala jami'il ali wal ashab. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadha la tamasuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair wa ajilla murdati wa qurbi thabi subhanahu wa ta'ala. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan anugerahnya, yang mana pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjumpa lagi dalam kajian kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumiddin karangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ini semua tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiyah, ketetapan iman dan Islam kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita insyaallah membahas tentang hal yang berhubungan dengan apa itu hal-hal yang menjadi pendorong seseorang untuk melakukan maksiat yang namanya ghibah. Jadi kita masih berada dalam hal-hal yang menjadi akibat atau afatnya anggota tubuh kita yang ringan akan tetapi begitu besar akibat yang akan kita terima jika kita membiarkannya, yaitu al-lisan, lisan kita ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salihin fid darain. Ila qawlihi al-bawa'ithu 'ala al-ghibah yajma'uha ahada asyara thamaniyatun tattaridu fi haqqil 'ammah wa thalathatun takhtassu bi ahli ad-din wal khassah. Jadi pendorong-pendorong pada maksiat yang namanya ghibah. Katanya beliau ada, semuanya itu ada 11 perkara ini dibagi dua oleh beliau. Untuk yang 8 bisa dan masuk di dalamnya orang-orang awam juga. Jadi 8 ini bergabung di dalamnya semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang ulamanya atau orang-orang awamnya. Lah untuk yang 3 yang terakhir nanti itu hanya khusus untuk orang-orang ulamanya saja. Para ulamanya yang di dalamnya pendorong yang menjadikan ulama. Jadi ulama pun di sini disebutkan tidak lepas na'udzubillah dari maksiat yang namanya ghibah. Ada pendorong khusus bahkan di situ. Disebutkan oleh beliau amal awwalu ayyashfiya al-ghaidha al-ghaidha idza haja ghadabuhu wa qad yamtani'u fayahtaqinu al-ghadabu fayasiru hikdan fayadfa'u li dhikril masawi fal hikdu wal ghadabu min al-bawa'id al-'azimati 'ala al-ghibah. Tanya beliau di sini, pendorong pertama adalah Pak, karena ingin memenuhi hawa amarahnya. Jadi ketika seseorang marah sekali, meningkat temperatur kemarahannya itu tinggi, biasanya dia akan muncul di situ perkataan-perkataan yang ingin menjelekan orang lain, orang yang menyebabkan dia marah tadi. Lah katanya beliau, itu kadang bisa berhenti, kadang bisa mereda. Tapi kalau mereda akan menjadi rasa jengkel dalam hatinya, yang mana itu juga
akan menyebabkan dia menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Artinya kalau ditahan itu nanti dalam hatinya, katanya beliau di sini, akan ada muncul rasanya al-hiqd bahasa Arabnya, rasa sakit hati. Rasa sakit hati dan kemarahan tadi, katanya beliau, itu menjadi pendorong yang besar sekali untuk seseorang melakukan ghibah. Kapan-kapan akan muncul itu penyebabnya. Jadi karena marah pada seseorang, merasa disakiti, ada sakit hati dalam hatinya, kemudian kapan-kapan dia ketika ketemu dengan orang yang sekiranya juga sama dengan dirinya atau orang yang tidak suka pada orang tersebut, maka akan muncul, jadi keluarkan semua perkataan-perkataan yang menjelekkan orang tersebut. Kemudian yang kedua, atsani muwafaqatul aqrani wa mujamalatur rufaqai idh yatafakkahuna bi dzikril a'radi fayara annahu law ankara istathqaluhu fayusa'iduhum yara annahu min husnil mu'asyarah. Yang kedua adalah menyesuaikan dengan teman-teman dan ingin mujamalah. Mujamalah itu ingin apa? Ingin supaya dia berbuat baik, ngapii kalau bahasa Jawanya, berbuat baik pada teman-temannya. Tapi berbuat baiknya bagaimana? Berbuat baiknya dengan menyesuaikan kondisi. Jadi ketika mereka teman-temannya kumpul satu majelis, kemudian ngomongin, oh ini gini, ini begini, mereka merasa menikmati hal itu. Oh iya, itu begini, itu begini. Oh coba lihat kalau pada waktu berjalan, pada waktu bentuknya begini. Bawahnya ngomong sana kemari menjelekkan tentang orang tersebut. Dan itu mereka memang menikmati, padahal itu adalah sebuah maksiat. Karena nafsu kita memang condong kepada hal-hal yang dianggap itu nikmat pada maksiat. Itu kan memang nafsu tabiatnya seperti itu. Bahkan sampai ada di sebagian tempat itu mereka menamakannya majelis ghibah bahkan. Mereka merasa kalau itu ghibah, tapi mereka menikmati hal itu. Karena memang yang di situ teman-temannya, rekan-rekannya yang duduk itu ya isinya ya begitu itu. Bahkan kalau ada salah satu mereka yang mengingkari, itu akan apa? Berat baginya dan akan merasa diasingkan, merasa tidak, malah diolok-olok gitu. Akhirnya ikut membantu apa? Membantu maksiat, malah dibumbu-bumbui malah. Dan bahkan sebagian orang mungkin katanya beliau di sini menyangka dan mengira, oh ini termasuk bagusnya pergaulan dengan teman. Nah, membantu apa? Membantu mereka dalam maksiat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya saling memusuhi antara teman dengan yang lainnya di akhirat nanti. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Antara teman yang satu dan yang lain itu di akhirat nanti menjadi musuh. Musuh bagaimana? Karena merasa ini membantu dalam maksiat, menyebabkan dia mendapatkan siksa. Dan yang lain temannya tidak mau membantu, sama-sama lari. Kamu yang menyebabkan saya ini menjadikan maksiat, melakukan maksiat, jadikan saya dapat siksa. Kamu juga begitu. Akhirnya saling bermusuhan. Memang di dunianya merasa ya memang akrab, karena isinya adalah seperti itu. Nah, makanya ya membantu dalam maksiat. Makanya dari situlah pentingnya namanya apa? Al-ukhuwah fillah, al-hubbu wal bughdhu fillah di situ itu. Jadi kalau ukhuwah fillah, temannya melakukan maksiat diingatkan, kalau enggak mau ya ditinggalkan. Ats-tsalitsu ayastash'ira min insanin annahu sayaksiduhu wa yutawwilu lisanahu alaihi inda muhtashamin aw yashhadu alaihi fayubadiruhu wa yat'anu fihi liyusqita athara shahadatihi aw yabtadi'a bi dzikri ma fihi shadiqan liyakdziba alaihi fima ba'du fayaruju kadhibuhu bisidqil awwali. Yang ketiga, ketika ini berhubungan dengan perasaan, kadang seseorang ini merasa bahwasanya ada orang lain ini akan mengincar dia, ingin menurunkan derajatnya dia,
Nah, maka dia sebelum orang lain tersebut menjelekkan dia atau ingin menurunkan derajatnya, maka dia ketika ada orang yang di depan orang yang menghormati dia atau yang malu dengan dia menyebutkan kejelekan orang tersebut, menurunkan. Supaya apa? Supaya nanti ini menjaga-jaga, kalau bahasa menjaga-jaga, kalau dia akan menjelekkan dan menjelekkan dan mengomongkan, membicarakan tentang kejelekan dia yang diomongi di depannya itu nanti sudah dikasih bekal. Nah, bekalnya tapi itu dengan cara apa? Menjelekkan orang tersebut. Artinya orang yang di depan dia, orang-orang yang malu dengan dia, orang-orang yang senang dengan dia itu jangan sampai nanti diomongi orang tersebut kemudian menerima, yang mana dia mengira dan dia merasakan nanti perkataan yang diomongkan oleh orang lain tadi itu menjelekkan dan menurunkan derajatnya. Jadi mungkin pertama-tama ketika menyebutkan yang namanya orang kan gak lepas dari kejelekan dan kekurangan. Pertama-tama ketika orang ini menyebutkan kejelekan orang yang dia tuduh akan melakukan pembicaraan tentang kejelekan dan menurunkan derajatnya, itu memang benar dia punya kejelekan, tapi lama-lama bumbunya itu akan ada isinya, ada kebohongannya. Supaya apa? Intinya supaya orang yang mengikuti dia atau orang yang di depannya dia nanti akan ada dalam benak dan pikirannya, oh orang itu berarti pembohong, orangnya adalah orang yang tidak bagus, berarti kalau diomongi maka dia tidak akan percaya. Ini adalah seperti ini. Kemudian ar-rabi'u ayun saba ila syai'in fayuridu ayyatabarra'a minhu fayadhkuru alladhi fa'alah wa kana haqquhu ayyubarri'a nafsahu wa la yadhkuru man fa'ala aw yadhkuru musyarakata ghairihi liyumahhida 'udhran li nafsihi. Yang keempat dari penyebab atau pendorong orang melakukan ghibah adalah apa? Ada sesuatu pekerjaan tidak bagus, tidak baik, kemudian dinisbatkan atau pekerjaan tadi disandarkan kepada dia. Nah, dia memang tidak melakukannya. Nah, dia ingin membebaskan dirinya dari pekerjaan tersebut. Dengan cara apa? Hanya menyebutkan, itu bukan saya yang mengerjakan. Yang mengerjakan adalah ini si A atau si B atau disebutkan namanya. Nah, seperti ini kan termasuk kategori ghibah juga. Nah, terus bagaimana supaya untuk membebaskan dirinya? Ya sebutkan aja, itu bukan saya tapi orang lain. Begitu saja. Atau bukan hanya saya yang menyebabkan melakukan hal itu, tapi banyak juga yang melakukannya. Artinya tanpa menyebutkan nama seseorang. Itu cara yang benar. Al-khamisu at-tasannu'u wal mubahatu bi ayyarfa'a nafsahu bi tanqisi ghairihi bi qaul yaqulu fulanun fahmuhu raqiqun wa kalamuhu dha'ifun liyuthbita fadla nafsihi aw yahdhara an yu'azzama ka ta'dhimihi. Yang nomor 5 dari pendorong orang ghibah adalah perbuatan yang isinya adalah dibuat-buat dan saling bersaing, membanggakan dirinya, mengangkat dirinya. Jadi misalnya ada permasalahan, dia merasa paling bagus di situ, kemudian ngomongkan orang lain yang juga dalam permasalahan itu dia paham juga, atau dia memang menggeluti dalam hal tersebut, kemudian dia merasa ingin lebih tinggi dari orang tersebut. Akhirnya dia mengatakan, oh orang itu loh pemahamannya itu lemah, omongannya lemah, tidak bagus. Nah, ini supaya ingin menetapkan bahwasanya oh dirinya lebih bagus, lebih tinggi daripada orang tersebut, atau mengingatkan orang sekitarnya bahwasanya jangan sampai ada orang lain yang lebih dihormati daripada dirinya. Apa itu enggak bagus itu. Dia itu pemahamannya jelek, pemahamannya rendah. Enggak ada apa-apanya dengan saya. Nah, seperti itu misalnya, itu juga termasuk di pendorong ghibah. Itu apa? Itulah tabiatnya manusia, nafsunya ingin supaya lebih dihormati lebih tinggi, diagungkan lebih tinggi daripada yang lain. Ada orang lain diagungkan, itu akan merasa tidak nyaman, tidak senang. Akhirnya dari situlah muncul mendorong dia untuk melakukan yang namanya menjelekkan orang lain tadi. Itu apa gitu. Akhirnya seperti itu.
As-sadisu al-hasadu idza ra'a man yuthni 'alaihi an-nasu wa yukrimunah ja'ala sabila ila zawali dzalika al-qadha fihi wa hadza 'ainul hasad. Dan ini berhubungan dengan yang nomor 5. Yang nomor 6 adalah iri dengki. Jadi iri dengki di sini dia tidak suka ada orang yang dipuji-puji orang lain, dan orang-orang diagungkan enggak senang dia. Jadi pasti dia akan apa? Dia kalau ada orang yang dipuji, diagungkan, dia akan menjelekkan orang tersebut. Kejelekan apapun yang ada dalam orang tadi akan disebutkan oleh dia. Karena dia merasa sudah ada rasa hasud dengan orang tersebut, rasa iri dengki. Dia tidak senang kalau orang yang dihasut oleh dia tadi dipuji oleh orang lain. Apapun itu, nanti kejelekan sedikit pun, mungkin sedikit saja, itu bisa menjadi dibesar-besarkan. Yaitu tadi itu, pendorongnya adalah al-hasad. As-sabi'u al-hazalu wal mutayabah fayadhkurul uyuba bima yudhikun nas wa man sya'uhu at-takabburu wal ujubu. Yang nomor 7 adalah guyon, senda gurau dan mutayabah. Mutayabah di sini ingin apa? Ingin menyenangkan perasaan orang lain. Tapi caranya dengan apa? Dengan mengejek, menyebutkan kejelekan orang lain supaya temannya itu, orang sekitarnya ketawa. Orang lain ketawa di sekitarnya, akhirnya apa? Akhirnya menyebutkan kejelekan orang lain. Oh iya itu begini aja Pak. Kalau seperti itu jalannya aja miring, enggak karu-karuan. Pokoknya kejelekannya orang lain dari yang sekiranya membuat temannya senang atau orang yang ada di depannya semuanya itu ketawa. Nah ini katanya beliau mansa'uhu, sumbernya atau munculnya hal tadi itu dari namanya at-takabbur, kesombongan, wal ujubu dan bangga diri. Ats-tsaminu as-sukhriyatu wal istihza'u. Yang nomor 8 adalah menghina orang lain dan merendahkan orang lain. Ini penyebab. Ya menghina saja, mengejek, menghina, merendahkan orang lain. Di Al-Quran kan jelas ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini apa? Kita ini menjelekkan, menghina, merendahkan orang lain. Nah ketika orang lain enggak ada, itu namanya masuk ghibah sudah. Masuk ghibah. Ini 8 perkara yang semua orang jatuh di dalamnya. Jadi pendorong orang-orang, baik itu orang awamnya atau ulamanya, dalam maksiat yang namanya adalah ghibah. Dan yang 3, yang terakhir ini adalah berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ulamanya, orang khususnya, orang-orang yang terjun dalam agama. Apa itu? Wa amma thalathatu fil khassati fal awwalu an tamba'itha da'iyatu ta'ajjubi fi inkaril munkir fayaqulu ma ajaba ma ra'aitu min fulan wa qad yakunu shadiqan wa ta'ajjubuhu minal munkir wa ta'ajjubuhu minal munkar walakin haqquhu ay yata'ajjaba wa la yadhkuru ismah fayusahila syaitanu dzikra ismihi fi ta'ajjubihi fasara mughtaban wa athiman. Yang penyebab khusus yang pertama adalah apa? At-ta'ajjub. Ta'ajjub itu apa? Heran. Jadi ada unsur keheranan, kok bisa melakukan pekerjaan jelek seperti ini gitu. Ya pekerjaannya orang yang jelek. Dia itu heran, kok sampai melakukan seperti itu. Tapi yang disalahkan di sini menyebutkan nama itu loh. Lah kadang memang benar orangnya melakukan begini, tapi sebenarnya kalau ingin heran ya kok ada yang melakukan begini gitu saja. Artinya tanpa menyebutkan nama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan meskipun dari perkara kejelekan yang dilakukan oleh teman kamu, saudara kamu, tetap masuk kategori ghibah. Syaitan akan membui juga. Iya itu namanya sebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ats-tsani ar-rahmah fayaqulu miskinun fulanun qad ghammani amruhu wa ma btuliya bihi fayakunu shadiqan fi da'wal ihtimam wa yalhu 'anil hadari min dzikri ismihi fayasiru mughtaban saqahu syaitanu ila syarrin min haitsu la yadri wat tarahhum wal ihtimam mumkinun duna dzikril ism.
Yang kedua ada kasih sayang, rahmat. Jadi pendorongnya itu bagus, tapi hal itu menyebabkan dia melakukan maksiat. Lah ini ya sama dengan seorang wanita itu ya, ada yang melakukan zina untuk sedekah. Tujuannya bagus. Ini juga pekerjaannya Pak. Tujuan itu kasih sayang. Sakno, kasihan ada orang yang melakukan maksiat. Iku lho miskin. Ada kok sampai ya Allah aku melakukan seperti ini. Jadi dia itu penyebabnya itu bagus, kasih sayang, rahmat. Tapi yang disalahkan di sini adalah menyebutkan nama. Menyebutkan nama ini tidak. Makanya dalam metode Rasulullah SAW berdakwah ketika menasihati mengingatkan orang itu tidak akan menyebutkan nama sama sekali. Ma balu aqwamin, ma balun nas, ma balu apa orang-orang kok begini, ada kaum yang begini, begitu itu metode Rasulullah. Jangan menyebutkan nama. Itu bukan metodenya Rasulullah dalam berdakwah. Karena juga ini bisa menyebabkan seseorang melakukan yang namanya maksiat juga, namanya ghibah, dan syaitan akan membuih hal itu. Dan yang terakhir ats-tsalitsu al-ghadabu lillahi ta'ala ala munkirin qarafahu insanun ala munkar. Al-ghadabu lillahi ta'ala ala munkarin qarafahu insanun fayudhiru ghadabahu wa yadhkuru ismah wa kana al-wajibu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa la yudhiruhu ala ghairihi aw yasturu ismahu wa la yadhkuru bis-su'. Yang terakhir dari penyebab ghibah yang khusus dan terakhir dari penyebab dan pendorong pekerjaan ghibah adalah marah. Jadi marahnya karena Allah. Ada sebuah pekerjaan mungkar dilakukan seseorang manusia, dia kemudian merasa tidak terima dan marah. Dia memunculkan kemarahannya tadi dan menyebutkan nama pelakunya. Dan sebenarnya yang wajib dalam ma'ruf al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang wajib, yang seharusnya itu jangan sampai menyebutkan nama orang lain yang melakukan kemungkaran tadi. Ditutupi. Itu akan bisa dipahami oleh orang-orang, akan tersampaikan. Jadi misinya untuk dakwah itu akan tersampaikan. Oh ya pekerjaan begini, berarti otomatis kalau ada pekerjaan seperti itu tidak, bukan hanya orang yang melakukannya tadi, orang lain bukan seperti itu. Lah menyebutkan namanya itu yang salah, yang menjadikan dia jatuh dalam maksiat namanya ghibah. Fahdi thalathatu mimma yaghmudu darkuha 'alal ulama'i fadlan 'anil awam. Tiga tadi itu hal-hal yang sulit dan samar bagi para ulama, apalagi bagi para orang awamnya. Perlu kita hati-hati. Dan sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang kita ketahui. Allah Ta'ala memberikan kita taufiknya untuk mengerjakan semua ilmu kita, dan ilmu yang kita dapatkan semoga semuanya dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat bagi kita khususnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimuna ma yanfa'una wa yaftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma infaq 'ala al-khairi wa 'anna wa lafiqna lil khairi wa 'inna 'alayh. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indak syarri ma 'indana fadlan wa judan wa ihsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله مشتبها علينا فنضل ونتبع الهوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh